Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Mengakui Rahim Monica, karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Monique kangen pada Aurel. Ia gelisah mencemasi keadaan putranya itu. Ia tahu anaknya bergaul dengan segala orang yang kurang baik. Ia takut anaknya terbawa ke jalan yang salah. Ia sedih bahwa anaknya hampir tidak pernah lagi berkirim kabar. Soalnya, hubungan Monique dan Aurel sebetulnya akrab. Putra tunggalnya itu cerdas dan selalu jadi bintang kelas. Pada usia 16 tahun, ia sangat sedih saat berpisah dengan ibunya untuk melanjutkan sekolah di Kartago. Akan tetapi, kemudian ia seolah-olah tidak mau tahu lagi tentang ibunya dan ayahnya, Patricius, petinggi Romawi. Lagi pula, sebetulnya tiap hari Monique menanamkan nilai-nilai hidup Kristen kepada Aurel. Tiap hari mereka berdoa dan membaca Alkitab serta buku rohani secara bersama. Anak itu menjadi murid sekolah minggu dan anggota paduan suara gereja. Akan tetapi, anak itu kini menganggap bahwa agama Kristen hanya cocok untuk orang bodoh. Saat ada kabar tentang dan dari Aurel, kabar itu malah membuat Monique semakin sedih. Aurel punya pacar dan pacarnya sedang mengandung. Tiap hari Aurel berfoya-foya. Aurel tidak mau ke gereja lagi. Ia menyangkal identitasnya sebagai pengikut Kristus. Sungguh perih hati Monique. Sering ia bercurah hati kepada pastornya. Pastor itu selalu memberi kata-kata yang menguatkan. Doa seorang ibu pasti didengar Tuhan. Air mata seorang ibu tidak sia-sia. Kristus ikut menangis dengan seorang ibu. Pasti akan selamat anak itu yang telah menyebabkan air mata ibunya terkuras. Aurel yang sukses semakin sukses. Pada usia 29 tahun, ia menjadi guru besar retorika dan dialektika di Roma dan kemudian di Milano. Kedudukannya sangat baik. Ia makin menjauh dari Tuhan. Ia mau menunjukkan bahwa suksesnya bukanlah hadiah dari Tuhan, melainkan hasil keringatnya sendiri. Penghasilannya sangat besar. Ia tidak bergantung lagi pada kiriman uang dari ibunya. Semakin jarang ia berkirim kabar. Alasannya seperti biasa, "Mama, aku sangat sibuk. Aku begitu sibuk." Lalu seorang memberikan sebuah buku kepada Aurel. Buku karangan Ambrosius, uskup Milano. Aurel membaca dan terpikat. Ia berkata, ternyata tidak semua orang Kristen bodoh. Kemudian Aurel ikut mendengarkan khotbah dan berdiskusi dengan Ambrosius. Hati Aurel mulai mencair. Ia bergumul membaca surat-surat Rasul Paulus dan buku para bapak gereja abad kedua. Sedikit demi sedikit Aurel mulai bertobat. Aurel mulai mengakui bahwa ia dulu dirahimi oleh ibunya dari rahim, terus ke masa anak sampai masa dewasa. Ia juga mulai mengakui bahwa ia adalah orang berdosa yang telah dirahimi oleh Kristus sehingga memperoleh keselamatan. Lalu Aurel meminta Monique datang dan tinggal di Milan. Disaksikan oleh ibunya, ia menerima baptisan pada hari Paskah tahun 387 dalam usia menjelang 33 tahun. Apa perasaan Monica? Tuntaslah sudah semua tugas hidupnya. Apa yang tiap malam diucapkan dalam doa dengan tetesan air mata kini menjadi kenyataan. Kata Monica, "I had nothing left to live for, know that I had
achieved my lifelong quest of seeing my son come to faith in Christ. 9 hari kemudian Monica lama mengada sambil tersenyum, lalu ia mengembuskan napasan yang terakhir dengan lega. Siapa sebetulnya Monica? Monica adalah nama semua ibu di tiap desa dan kota, dan Monica adalah simbol ibu yang tiap malam meneteskan air mata untuk putra atau putrinya. Monica adalah tiap ibu yang tiap malam memohon agar anaknya mau mengakui kerahiman rahim ibu dan kerahmanan rahmatullah di kayu salib. Siapa Aurel? Aurel adalah nama tiap anak, baik lelaki maupun perempuan, yang saat ini sangat sibuk dan begitu sibuk sehingga belum sempat meminta maaf dan belum sempat mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Akan tetapi dalam cerita di atas, Aurel adalah Santo Aurelius Augustinus. Ia teolog yang begitu besar pengaruhnya sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 20 abad gereja baru punya 4 teolog besar, yaitu Rasul Paulus abad ke-1, Agustinus abad ke-5, Martin Luther abad ke-16, dan Calvin abad ke-20. Tak mungkin kita mengerti teologi Katolik dan Protestan tentang rahmat Allah kalau belum membaca teologi Agustinus. Apa yang diperbuat Agustinus setelah pertobatannya? Ia langsung menebus utangnya berupa belasan tahun yang dulu dijalaninya secara sia-sia. Segera ia kembali ke Tagate di provinsi yang sekarang adalah Tunisia. Ia menyerahkan semua tanah dan harta warisan untuk dijadikan seminari dan biara. Siang malam ia belajar biblika, teologi, dan pedagogi. Lalu ia menulis tulisannya berjumlah 232 traktat dan buku. Buku Agustinus yang paling dikenal adalah pengakuan-pengakuan. Isinya adalah pengakuan terbuka tentang dosa, perilaku, dan pergumulan batinnya. Paragraf pertamanya berbunyi, Tuhan, Engkau membuat kami untuk dirimu. Buntu hati kami sebelum ia menyatu dengan hatimu. Ragamnya unik, yaitu paduan antara biografi, teologi, mistik, renungan, dan profens, yaitu doa tertulis sebagai bahan agar mendidik umat. Agustinus juga menulis pilihan bebas kehendak tentang polemik rumit dengan Pelagius mengenai pembagian peran antara Allah dan manusia dalam konsep anugerah. Ia juga menulis kota Allah tentang hubungan agama dan negara. Dalam buku Tritunggal, ia menulis dalil tentang kesederajatan daya esensi ilahi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh. Pengaruh tulisan Agustinus sangat luas. Bahkan tulisannya itu dikutip oleh pengakuan Imam Athanasianum yang sampai sekarang dipakai di gereja Katolik dan Protestan. Selain itu, Agustinus juga menulis banyak buku pedagogi, misalnya Sang Guru, dan juga mendidik yang belum terdidik. Sampai sekarang dalil-dalil pedagogisnya diajarkan di perguruan sekuler dan agama lain tanpa orang tahu bahwa penulisannya adalah seorang bapak gereja. Pemikiran dan sumbangsi Agustinus begitu besar bagi gereja sehingga ia dijuluki Bapak Gereja Terbesar. Sebutan Bapak Gereja atau Patriark dipakai untuk para penulis gereja antara tahun 100 sampai 500. Semua sumbangsi Agustinus itu adalah sebuah tetesan-tetesan air mata Monica. Tanpa tetesan air mata Monica,
gereja tidak mempunyai Santo Agustinus. Oleh sebab itu, sejarah gereja menghormati Monica sebagai ikon doa syafaat ibu. Monica sinonim dengan doa ibu. Ia lambang semua ibu yang tiap malam mendoakan kesejahteraan anaknya. Ia simbol ibu yang menunggu-nunggu anaknya pulang dan kembali ke jalan yang benar. Ia lambang ibu yang merindukan anaknya untuk mau mengakui kerahiman seorang ibu. Ia ibu yang rindu memeluk dan dipeluk anaknya. Perhatikan apa yang diperbuat sang ayah saat melihat anaknya pulang dalam cerita Yesus. Dengan sangat terharu, ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. 3 verba aktif dipakai berderet oleh Yesus: lari menemui, memeluk, dan mencium. Lalu sang ayah menegaskan, anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Itulah kerahiman sang ayah. Meski anaknya sudah tidak eksis, namun sekarang dinyatakan bereksis lagi. Lagu Amazing Grace mengamininya. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Seorang ayah memang tidak mempunyai rahim, yaitu nomina yang berarti tempat janin atau kandungan. Namun ia punya rahim, yaitu adjektiva yang berarti welas kasih. Tunggu dulu, sejak awal karangan ini subjek cerita adalah sang ibu. Mengapa tiba-tiba berganti menjadi sang ayah? Mengapa Yesus secara eksplisit menempatkan sang ayah sebagai pelaku cerita? Apa maksud Yesus? Mungkin maksud Yesus adalah untuk mewujudkan bahwa yang tiap malam meneteskan air mata untuk anaknya bukanlah hanya sang ibu, melainkan juga sang ayah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena pada hari ini kami dapat mendengarkan renungan dari program Sate Pagi karya Pendeta Andar Ismail. Terima kasih ya Tuhan. Amin. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, He all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.